Ya. Selamat siang anak-anak. Ya. Kita berjumpa kembali di pelajaran KKA, Coding dan Kecerdasan Artifisial. Kita sebelum belajar kita mau meningkatkan semangat kita untuk belajar. Silakan anak-anak berdiri, kita mau tepuk coding. Ya, mulai ya. Ya. Tepuk coding. O. D. Coding. Asik. Yes. Terima kasih, silakan duduk. Ya, masih ingat kemarin Pak Guru sudah mengajarkan kalian tentang berpikir komputasional ya. Hari ini kita akan mendalami lagi dengan lebih dalam lagi tentang konsep berpikir komputasional. Silakan diperhatikan di layar, kita bisa belajar bareng. Nanti kalau ada yang masih kurang paham, Pak Guru beri kesempatan untuk bertanya sebelum kita nanti berdiskusi lebih jauh lagi. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa dapat memahami bagaimana menyusun langkah-langkah sistematis dalam memecahkan suatu masalah. Kemudian yang kedua dapat mengidentifikasi atau mengaplikasikan konsep berpikir algoritma di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu tujuan belajar yang akan kita capai pada hari ini. Ya, sebelum kita masuk lebih dalam, kita review kembali 4 prinsip berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi itu memecahkan masalah dengan cara membagi ke dalam hal-hal yang kecil ya. Nah, itu yang dekomposisi. Sekarang pengenalan pola, mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan dalam menemukan solusi. Yang ketiga, abstraksi, yaitu menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Dan yang keempat, berpikir algoritma, menyusun langkah-langkah instruksi ataupun prosedur yang sistematis dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, hari ini kita akan memperdalam bagian berpikir algoritmik atau algorithmic thinking, yaitu menyusun langkah-langkah instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Sebagai contoh, saya tanya dulu kepada anak-anak, pernah kalian membuat minuman teh di rumah? Kira-kira urutan membuat minuman teh siapa yang bisa menjelaskan Pak Guru? Tunjuk jari. Ayo, siapa yang bisa? Membuat teh, Alidur. Membuat teh bagaimana caranya? Gelas dikasih gula secukupnya, dikasih air panas, terus dicelupin teh celup. Oh, diaduk sampai menjadi minuman teh. Oke, terima kasih untuk Mas Aridu. Urut-urutannya apakah anak-anak yang lain ada yang berbeda? Sama ya, rata-rata ya. Misalnya kalau saya tanya lagi, ada nggak yang tahu urut-urutan kalau kita akan mencuci baju di mesin cuci? Ada yang punya mesin cuci di rumah? Sudah pernah? Belum pernah. Oke, yang lain misalnya urut-urutan yang mudah aja lah. Urut-urutan misalnya mau masak telur goreng. Nah, ini ya Pak Izra. Gimana caranya? Pecahin telur di mangkok, kasih bumbunya ya, diaduk, siapin penggorengannya,
kasih minyak, kompornya dinyalain. Ya, telurnya dimasuki, dimasak sampai matang. Terima kasih, Indra. Terima kasih, bagus sekali ya. Nah, hari ini kita akan belajar itu. Saya sudah siapkan beberapa untuk bahan diskusi ya, ada 4 bahan diskusi. Kita bagi kelompok ya. Kita bagi kelompok untuk kelompok 1. Ini ada 4 anggota, kelompok 2-nya bagian sana, kelompok 3. Terus yang belakang ini kelompok 4 ya. Sudah siap ya? Silakan pilih satu temannya untuk menjadi ketua kelompok, kemudian maju ke depan. Ayo, silakan. Kelompok 1 Ibra sini. Kelompok 2 Ezra ini. Kelompok 3 Valen. Kelompok 4 Andun. Oke, silakan ambil satu. Ya. Dibawa, dibuka dengan kelompoknya. Isinya apa? Gitu ya. Dibuka, dilihat dengan temennya, isinya kira-kira apa ya? Isinya tentang apa kelompok 1? Berarti itu adalah langkah-langkah merapikan tempat tidur ya. Terus kelompok 2 kaki, oke. Nih, kelompok 3 mencuci tangan ya. Kelompok 4 ya. Nih, sudah semua ya. Silakan kalian berdiskusi, keluarkan lemnya, ditempel, diurutkan prosedur yang sudah kalian dapatkan sesuai kelompok ya. Di lem ya. Jangan sampai kebalik, kalau kebalik nanti salah ya. Ya, di lem. Lemnya mana? Keluarkan lemnya. Ya, diurutkan ya dari 1, 2, 3. Silakan berdiskusi. Pak Guru beri waktu 10 menit untuk berdiskusi, menyelesaikan tugasnya. Nanti setelah itu kalian presentasikan di depan. Ya, di lem ya. Oke, kalau sudah ditaruh di situ dulu, nanti tunggu kesempatan untuk presentasi ya. Adakah kesulitan kelompok 2? Mana dulu, ayo ikut bantu bikin, selesaikan. Taruh dulu biar enak, dan semua taruh semua dulu, jangan terus kebetulan. Baru nanti, nah, satu, yang tiga. Nah, kalau sudah itu baru dilem. Oke, kelompok 4 sudah selesai, bagus, terima kasih. Silakan duduk dulu sambil menunggu teman yang lain. Ya.
kelompok. Oke, nanti ya ngomong ke depan yang suaranya keras. Ya, selesai. Oke. Terima kasih sudah selesai semua masing-masing kelompok. Saatnya kita sampaikan hasil pekerjaanmu ke depan ya. Dari kelompok 1 dulu ya, selesainya paling cepat. Silakan maju ke sini. Semuanya berdiri. Ya. Nah, ini. Sejak sini berempat. Ini depan ini. Nah, siapa yang mau bacakan? Ya. Yuk, perkenalkan nama teman-temannya terus hasilnya dibacakan ya. Sampai ditunjukkan nanti gambarnya. Silakan. Yang keras, ya. Ditunjukkan ke depan ke teman-temannya. Langkah-langkah merapikan tempat tidur, ya. Terus, yang pertama, merapikan spray, merapikan bantal dan piring, ya. melipat selimut, membersihkan ranjang. Oke, ditunjukkan ke temannya. Kita cek jawaban dari kelompok 1. Sudah benarkah? Yang pertama, melipat selimut, kemudian merapikan spray, membersihkan ranjang, baru merapikan bantal dan guling. Sudah benarkah jawaban kelompok 1? Kurang tepat. Jadi nanti untuk kelompok 1 bisa dibenarkan lagi. Silakan kembali, kita beri tepuk tangan kelompok 1. Ya, silakan dibenarkan lagi ya. Ya, jangan tergesa-gesa. Sekarang kelompok 2. Silakan untuk warga di situ saja. Ezra sama silakan, yang keras ya. Perkenalkan dulu kelompok 2 namanya siapa namanya? Kenalkan, saya ini kelompok 2. Ya. Pertama sama Fajar. Iya. Terus dapat apa? Langkah-langkah memasak mie. Iya, langkah-langkah memasak mie. Oke, kita cek jawabannya. Pertama, Merebus air sampai mendidih. merebus air sampai mendidih. Memasukkan mie dan menunggu sampai matang. Memasukkan mie menunggu sampai matang. Meniriskan mie. Ya, terus. Menuang mie ke piring. Ya, Dan menambahkan bumbu. ya, Mencampurkan mie dengan bumbu. ya. Dengan menyajikan mie. Menyajikan mie. Oke, kita lihat apakah jawabannya dari kelompok 2 betul. 1 merebus air, memasukkan mie, meniriskan mie, menyampur bumbu, menyampur mie dengan bumbu, menyajikan mie. Betul, teman-teman? Kelompok 2 betul. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan kelompok 2. Sekarang kelompok 3, kelompoknya Valen dan teman-teman. Silakan coba. Ya, silakan diperkenalkan. Ya. Cara atau langkah? Mencuci tangan. Silakan. Nomor 1 apa? Satu adalah membasahi tangan dengan air bersih. Nomor 2, membersihkan tangan dengan sabun. Ya. Nomor 3, gosokkan tangan selama 20 detik. Nomor 4, bilas dengan baik menggunakan air bersih. Nomor 5, keringkan tangan dengan habis. Ada tanggapan jawabannya benar atau tidak? Beri tepuk tangan untuk kelompok 3.
kelompok terakhir, kelompok 4. Nah, ini kelompok yang penuh semangat. Silakan. Yang membacakan siapa? Aduh. Iya. Oke, uang mainnya diperkenalkan dia. Ya. Siapkan pot dan tanah. Kemudian masukkan tanah ke bawah. 3. Menanamkan bagian akar ke dalam tanah. 4. Siramkan dengan air secukupnya. Letakkan pot di tempat yang silakan pada dulu. Oke, jawaban nomor 4 apakah sudah benar? Oke, beri tepuk tangan. Nah, terima kasih. Tiap-tiap kelompok telah menyajikan hasil diskusinya dengan baik ya. Tadi ada koreksi untuk kelompok 1 ya. Mungkin urutannya agak terbalik-balik, tapi tidak apa-apa. Jadi sudah dibenarkan? Sudah, oke. Baiklah, untuk hari ini kira-kira anak-anak sudah paham belum tentang prosedurnya? Sudah paham. Anak-anak sudah paham prosedur. Ada 4 tadi, prosedur apa aja? 1. Kelompok 1 tadi menata atau merapikan. Yang kedua, ketiga, tangan. 4, menanam bibit tanaman. Nah, langkah-langkah atau prosedur itulah ya yang disebut dengan berpikir algoritmik. Ya. Langkah-langkah tersebut dipakai untuk bisa menyelesaikan kebutuhan atau masalah yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kira-kira nanti anak-anak pulang sekolah ya di rumah itu bisa menerapkan. 1. Misalnya bangun tidur. Oh, saya sudah diajari atau sudah belajar tentang langkah-langkah merapikan tempat tidur. Ikuti langkah-langkah itu nanti supaya tempat tidur menjadi rapi. Kemudian nomor 2 ya, cara memasak mie goreng. Nah, anak-anak tidak usah tergantung lagi dengan orang tua. Kalau lapar bisa masak sendiri. Caranya bagaimana? Seperti yang disampaikan kelompok 2 ya. Silakan nanti diikuti. Misalnya tadi nah, ini kelompok 2. Kalau mau masak mie, kita harus panaskan air dulu. Setelah itu masukkan minyak. Pada saat memasukkan mie itu, setelah memasukkan, kalian bisa menyiapkan untuk meniriskan kalau sudah matang. Meniriskan itu menyaring minyak dari air rebusan. Kemudian menyiapkan bumbunya ya di piring, kemudian mie dicampur di bumbunya, baru minyak siap dihidangkan. Demikian juga kelompok 3 yaitu mencuci tangan. Bagaimana cara mencuci tangan yang baik? 1. Basahin tangannya, basahin dulu dengan air, kemudian bersihkan tangan dengan sabun ya, sabun cuci tangan. Kalau sudah, jangan lupa digosok-gosok selama 20 detik. Biar apa? Biar kumannya atau bakteri di dalam tangan ya mati atau hilang. Kemudian setelah itu dibilas lagi dengan air bersih. Habis itu tangan kita dilap dengan handuk. Sudah kinclong lagi atau sudah. Dan yang terakhir kelompok 4 tadi adalah menanam bibit tanaman. Ini juga bisa dilakukan di rumah. Kalian bisa kalau misalnya aku ingin punya tanaman bunga, misalnya beli bibit di pasar atau di daerah-daerah yang menjual tanaman. Kemudian kamu bawa pulang, kamu siapkan pot sama tanahnya, kamu masukkan tanah ke dalam pot, kemudian
bibit tadi kita tanam, akarnya dibenamkan, kemudian disiram air dan ditaruh di tempat yang terkena sinar matahari. Ya, jadi nanti bisa tumbuh dengan baik. Jadi sudah paham ya anak-anak ya? Nah, untuk dapat belajar menyelesaikan masalah menggunakan berpikir algoritma, anak-anak nanti bisa mencoba untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di rumah. Ya, nanti silahkan kalau di rumah misalnya orang tuanya menyuruh, ayo Anggun cuci sepatu, misalnya bapaknya bilang suruh cuci sepatu. Ya, catat turut-turutannya, cuci sepatu yang benar bagaimana, nanti lakukan dengan baik, pasti sepatunya akan bersih. Boleh nggak kebalik? Misalnya cuci sepatu belum dikasih air, langsung dijemur. Ya, nggak bisa ya. Atau masak mie, bumbunya yang dimasukkan ke panci, bisa nggak? Nggak bisa. Ya, terima kasih. Untuk hari ini kita sudah belajar bersama. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Kita nanti akan ketemu lagi minggu depan masih dengan pelajaran coding berpikir komputasional.